dengan politisi Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat sore Pak Dhanil dan Pak Baskoro. Ya, selamat sore. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mas Agung, selamat sore. Baik, saya mau ke Pak Dhanil terlebih dahulu. Pak Dhanil, Ketum PDI Perjuangan Megawati menyebut Presiden Prabowo ini kangen nasi goreng buatannya. Apakah ini menjadi sinyal kuat untuk pertemuan kembali, Pak Dhanil? Iya, kata banyak orang termasuk Pak Prabowo, nasi goreng Bu Megawati itu enak Mbak. Jadi jangankan Pak Prabowo, kalau bisa sih kita juga ingin merasakan nasi goreng Bu Megawati tersebut. Jadi betul misalnya memang Pak Prabowo sering memuji nasi goreng Bu Megawati, dan mudah-mudahan Bu Megawati nanti bisa juga masak nasi goreng buat kita suatu hari gitu. Kan itu yang kemudian kenapa Pak Prabowo sering sebutnya kangen nasi gorengnya Pak Bu Megawati, kira-kira begitu Mbak. Oke, jadi kapan kira-kira pertemuannya nih? Karena Mensesnek menyebut sedang diatur. Apakah ini juga sudah membuka komunikasi dengan pihak PDI Perjuangan, Pak Dhanil? Ya, pada waktunya seperti kemarin-kemarin itu pasti akan bertemu. Toh Bu Megawati, Pak Prabowo pasti akan mengatur pada waktu-waktu yang beliau berdua merasa itu adalah waktu yang tepat dan nyaman untuk berbicara dan berdiskusi banyak hal. Pun agaknya dengan tokoh-tokoh yang lain, misalnya dengan Pak Jokowi, kemudian dengan Pak SBY, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Jadi dengan Ibu Megawati saya pikir akan terus banyak diskusi terkait dengan masalah-masalah kebangsaan, karena memang komitmen dari Pak Prabowo adalah membangun komunikasi dengan semua tokoh, terutama mantan-mantan presiden, karena Pak Prabowo membutuhkan masukan dari Ibu Megawati, dari tokoh-tokoh dan mantan presiden lainnya. Kira-kira begitu Mbak. Oke, tapi Pak Dhanil bahas terkait dengan agenda bila nanti pertemuan ini terwujud, ini kira-kira apa saja sih yang menjadi fokus pembicaraan keduanya? Apakah ini nanti melanjutkan dari pembicaraan dari pertemuan sebelumnya? Apakah nanti akan terbuka terkait dengan peluang kerjasama politik ke depannya, termasuk nantinya PDIP join koalisi pemerintahan seperti apa Pak Dhanil? Yang pasti makan nasi goreng dulu, itu dulu pertama. Kemudian kedua tentu Pak Prabowo berharap banyak masukan dari mantan presiden Ibu Megawati, apalagi Ibu Megawati adalah pimpinan partai politik pemenang pemilu. Nah, terkait dengan kerjasama, kan itu memang sudah menjadi komitmen dari Ibu Megawati bahwasannya siap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo, memastikan pemerintahan Pak Prabowo sukses dan bisa mewujudkan apa yang menjadi visi Presiden Prabowo selama ini. Nah, apakah bergabung di dalam pemerintah atau tidak itu lain hal. Yang jelas hari ini PDIP atau Bu Megawati sudah menyampaikan akan tetap menjadi mitra pemerintahan, baik itu mitra kritis maupun mitra strategis, karena Bu Megawati berkeyakinan di alam demokrasi Indonesia kita tidak mengenal istilah oposisi. Bu Megawati, PDIP menempatkan posisi partai dan politisi PDIP dalam hal ini itu sebagai mitra strategis dan mitra kritis bagi pemerintah, dan Pak Prabowo tentu menyambut baik hal tersebut karena pemerintahan Pak Prabowo tentu membutuhkan kekuatan penyeimbang dalam hal ini yang bisa terus mengkritik hal-hal yang dianggap kurang dan perlu dibenahi dalam kebijakan pemerintah. Namun di sisi lain, apabila kebijakan-kebijakan itu mendukung kesejahteraan rakyat, kebaikan untuk bangsa dan negara, tentu harus didukung bersama-sama dan bergotong royong untuk memastikan program-program dan agenda pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Dan agaknya komitmen itu yang tetap diusung oleh PDIP dan Ibu Megawati dalam setiap pertemuan dengan Pak Prabowo nanti. Oke, baik.
Saya mau ke Pak Agung. Pak Agung, ini dari tadi kita membahas Iya, terkait iya. dengan sinyal nasi goreng yang dilontarkan Ketum PDIP Megawati. Ternyata tidak hanya Pak Prabowo, tapi juga dari Partai Gerindra nampaknya juga ingin makan nasi goreng juga nih. Lantas kenapa nasi goreng sebetulnya ini apa artinya? Dan kemudian bagaimana Anda melihat makna simbolik dari rencana pertemuan Megawati dan Prabowo dalam dinamika politik nasional nih, Pak Agung? Iya, pertama prakondisi untuk politik nasi goreng dimasak itu sudah cukup kondusif dan mendukung ya, karena kita lihat pada saat halal bihalal kemarin ada pertemuan yang intens antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, sehingga untuk melanjutkan pertemuan kedua itu sangat mungkin. Dan kita tahu di masa silam politik nasi goreng ini punya derajat yang tinggi di sisi Ibu Mega, karena di masa silam juga ketika ada dinamika hubungan dengan almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, nasi goreng ini terbukti ampuh ya membuat hubungan keduanya, Presiden Megawati dengan Presiden Abdurrahman Wahid kembali harmonis, kembali membaik seperti itu. Ketika sekarang kondisinya ada relasi yang kurang maksimal lah antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, saya kira ketika ada arahan untuk memasak nasi goreng kembali, itu sebuah sinyal, sebuah kode kuat, kode keras dari PDIP bahwa relasi antar keduanya bisa kembali dalam tanda petik ternormalisasi lagi, walaupun tetap ada prosesnya, walaupun pasti ada dinamika berikutnya, tapi yang jelas ini sebuah titik balik yang positif yang bisa membuat ya relasi antara PDIP dengan Gerindra, relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo kembali optimal seperti itu. Nah, yang kedua saya melihat ada kondisi atau cipta kondisi yang ingin diarahkan karena sebentar lagi PDIP akan melaksanakan kongres, dan kita tahu ada kekhawatiran dari Ibu Mega ya kongresnya bisa ada potensi diawut-awut, walaupun potensi itu semakin minimal dari pihak-pihak eksternal yang dikhawatirkan tetap masih eksis semacam itu. Dan dengan ada pertemuan ini sedikit banyak dalam tanda petik PDIP bisa terbantu dan diharapkan tidak babak belur lagi dalam istilah Ibu Mega di pidatonya kemarin. Dan di sisi Pak Prabowo apa manfaatnya? Dan kita tahu sekarang ada opini wacana yang kurang positif, yakni soal matahari kembar, apakah soal presiden boneka, sampai hingga soal pemakzulan yang dalam tanda petik mendera Mas Gibran, isu-isunya semacam itu. Jadi dengan pertemuan ini sedikit banyak itu bisa teralihkan ke hal yang lebih positif, produktif, dan konstruktif untuk memastikan stabilitas nasional, pembangunan bangsa kembali kepada tracknya. Seperti itu sebagai pengantar, Mbak. Oke, jadi memang diplomasi nasi goreng ini nampaknya menjadi hal yang cukup efektif dalam mencairkan ketegangan di antara kedua partai. Pak Agung, jika nantinya terwujud, artinya dengan pertemuan sebelumnya jarak waktunya ini bisa dibilang cukup singkat. Apakah mungkin ini artinya ada urgensi yang penting terkait dengan mungkin Kongres PDIP tersebut? Iya, otomatis ya, prakondisinya sudah cukup baik, otomatis cipta kondisinya akan lebih mudah dibanding pertemuan pertama ketika momen halal bihalal kemarin ya. Sehingga ketika ditanya kapan waktu yang memungkinkan paling pas dan tepat Ibu Mega dengan Pak Prabowo bertemu, saya kira memang bisa dibilang tidak lama lagi. Karena kalau masak nasi goreng itu kan Mbak, biasanya nggak mungkin berdua kan, pasti baunya kemana-mana itu. Ya harumnya semerbaknya gitu, dan mestilah porsinya nggak hanya dua. Jadi saya melihat berbeda dari pertemuan pertama, bisa jadi ini lebih terbuka, publik bisa lebih banyak tahu, media lebih banyak mengekspos, dan harapannya bisa memberikan semacam opini dan persepsi publik bagi Ibu Mega dan Pak Prabowo bahwa keduanya memang sekarang sudah move on ke hal-hal yang lebih substantif, bagaimana membangun bangsa, bagaimana relasi mereka saat merespon beragam kebijakan dan eksesnya, dan yang paling penting sebenarnya ini bisa membuat balance of power di antara para presiden, apakah itu Presiden Prabowo dengan Ibu Mega, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Pak SBY, ini dalam titik yang setimbang, titik yang benar-benar objektif, titik proporsional, profesional, sehingga tidak ada dalam tanda petik distorsi kekuasaan yang dikhawatirkan bisa mengemuka ketika Pak Prabowo hanya cenderung atau condong ke salah satu presiden saja, seperti itu. Oke. Saya mau ke Pak Dahnes kemudian. Pak Daniel, tadi Pak Agung menyebut bahwasannya ini kemungkinan terkait dengan rencana pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega, ini kemungkinan akan membahas terkait dengan rencana Kongres PDIP dalam waktu dekat. Apakah betul ini akan menjadi salah satu hal yang akan dibicarakan oleh keduanya jika pertemuan akan terwujud? Kalau dalam posisi Pak Prabowo, jarang sekali Pak Prabowo berkenan atau bersedia cawe-cawe
ikut campur dengan urusan partai lain atau urusan organisasi lain. Jadi dipastikan Pak Prabowo tentu tidak akan bersedia, bahkan bisa jadi beliau akan sangat kecewa apabila marah apabila ada pihak lain, misalnya di pemerintahan itu ikut campur dengan agenda-agenda partai politik yang lain. Partai politik harus diberikan kebebasan otonominya khusus untuk menjalankan demokrasi khas mereka sendiri-sendiri. Kemudian partai politik harus membangun kekuatan organisasinya sebagaimana kita butuhkan sebagai salah satu pilar demokrasi. Oleh sebab itu tidak sehat agaknya kalau kemudian ada outsider, pihak lain yang berusaha untuk mengintervensi partai politik yang ada. Dan dalam sejarah kita misalnya intervensi-intervensi terhadap partai politik itu kan pasti berdampak buruk terhadap demokrasi. Kita ingat peristiwa dulu PDI kemudian berubah menjadi PDIP, juga ada intervensi-intervensi yang tidak kita inginkan dari outsider, dalam hal ini yang berkuasa, termasuk dulu P3 misal di zaman Orde Baru dan sebagainya. Dan saya pastikan Pak Prabowo tidak punya tradisi itu, justru hal itu yang selama ini ingin dilawan Pak Prabowo, ingin dinegasikan oleh Pak Prabowo. Karena apa? Karena Pak Prabowo tahu persis bagaimana beratnya memimpin partai dan membangun partai sampai sukses dan dipercaya oleh masyarakat. Kan Pak Prabowo ini Mbak merasakan bagaimana membangun partai dari bawah, kemudian berjuang mendapat mandat dari masyarakat, sehingga Pak Prabowo tentu dapat feelingnya apa yang dirasakan oleh Ibu Megawati kalau diganggu, dan itu pasti juga dirasakan oleh Pak Prabowo. Jadi saya pastikan tidak ada yang akan mengganggu, dan Pak Prabowo tidak akan juga membiarkan ada yang mengganggu partai politik manapun, terutama otonominya. Oke, baik. Lantas bagaimana kemudian respon dari internal Partai Gerindra sendiri terkait dengan pendekatan yang lebih akrab dengan PDIP ini, Pak Daniel? Oh, kita senang sekali karena toh kita punya hubungan panjang dengan PDI Perjuangan, begitu. Karena selama ini di tengah dinamika politik, atau kita juga tetap melakukan komunikasi yang intens dengan partai manapun. Kan karakteristik politik Pak Prabowo itu adalah karakteristik politik yang mempersatukan, politik di mana mitra politik adalah teman untuk berpikir, teman untuk bersaing dan sebagainya. Jadi Partai Gerindra senang apabila bisa terus bekerja sama dengan PDIP dan partai yang lain. Oke, baik. Pak Agung, Anda melihat terkait dengan rencana pertemuan ini, apakah ini ada sinyal rekonsiliasi politik atau sekedar menjaga hubungan personal antar elit? Dan kemudian jika pertemuan ini terwujud, apakah dampaknya kemudian bagi stabilitas politik nasional? Ya, ini pucuk dicinta ulang pun tiba, Mbak Nisrina. Jadi sama-sama menginginkan, sama-sama ingin bersama seperti itu, sehingga secara keseluruhan kalau ditanya stabilitas nasional seperti apa ketika PDIP memang akan menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo ya dalam konteks ini Ibu Mega, saya kira kita apresiasi. Tapi memang bagi demokrasi ini sebuah resiko juga kalau semua partai-partai di parlemen dalam tanda petik bukan hanya sekedar bertemu tapi juga merapat 100% ke pemerintahan seperti itu, Mas. Besar harapan saya ketika PDIP jadi bertemu masak nasi goreng itu ya sebatas itu. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, berarti ini alarm bagi masyarakat sipil demokrasi kita untuk lebih mawas, lebih siap, lebih terlibat lagi, karena seluruh partai-partai itu dalam tanda petik sudah terkonsolidasi dalam pemerintah hari ini semacam itu, sehingga ya publik, masyarakat secara luas harus terus memantau, mengawal beragam kebijakan pemerintah dan aksesnya supaya demokrasi kita baik secara substantif maupun check and balances-nya itu bisa tetap kawal dengan baik. Dan kedua yang paling utama sebenarnya
bagaimana ke depan ya antara partai-partai ini memang tetap memainkan peran-peran pengawasan, baik itu di Kim Plusnya maupun di PDIP itu sendiri, terlepas nanti sudah terkondisikan dalam satu koalisi ya, karena masyarakat hari ini butuh representasi yang yang konsisten, yang komitmen untuk mengawal beragam ekses-ekses yang mengemuka yang kita rasakan utamanya di bidang ekonomi seperti itu. Baik, oke. Jadi Anda melihat apakah ada kemungkinan perubahan konfigurasi politik pasca nanti pertemuan antar kedua belah pihak ini, Pak Agung? Ya, saya melihat kemungkinannya ada, tapi kita akan nunggu itu setelah nanti Kongres akan digelar oleh PDIP. Apakah PDIP tetap dalam posisi dua sikap ya sebagai mitra kritis dan mitra strategis, atau salah satu saja mitra strategis dengan masuk ke pemerintahan, atau tetap dua-duanya semacam itu, atau malah lebur jadi satu mitra kritis fokus karena dalam tanda petik untuk memastikan demokrasi kita on the track seperti itu. Jadi kita menunggu Kongres, tapi pertemuan politik nasi goreng ini akan menentukan arah Kongres kemana. Dan sampai hari ini saya melihat memang tone mitra strategis itu lebih besar ketimbang mitra kritis. Kalau diproporsikan 100% bisa jadi mitra strategisnya sudah sampai di level 75%. Mitra kritisnya sisa 25% seperti itu kira-kira sebagai ilustrasi. Ya, oke. Ya, kita harapkan ya Pak Daniel ini untuk terkait dengan jadwal keduanya bisa segera cocok begitu sehingga pertemuan makan nasi goreng ini bisa segera terwujud. Terima kasih sebelumnya, ini ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro dan juga Pak Daniel Mbak Nisrina, ya,